Selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan kembali merilis hasil studi yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang partai dan efek ekor jas pemilu 2024. Dan bersama kita sekarang Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, kita sudah mengeluarkan quick count, sudah disiarkan di media-media, termasuk di kanal YouTube SMRC TV ini, dan hasilnya diketahui oleh banyak publik. Tetapi mungkin ada sejumlah pertanyaan yang perlu kita gali dan perlu kita jelaskan lebih jauh. Kita tahu bahwa SMRC kan tidak hanya melakukan quick count, tapi juga melakukan exit poll. Biasanya pada exit poll ini pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku pemilih itu digali. Nah, kita ingin membahas itu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas, Mas Denny. Yang pertama adalah pertanyaan tentang komposisi partai di parlemen atau yang diperkirakan bisa lolos ke parlemen nanti berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh SMRC. Pertanyaan lanjutannya adalah tentang komposisi kursi. Jadi pertama adalah tentang partai mana saja yang diperkirakan lolos ke Senayan. Kita tahu bahwa ada partai-partai baru yang muncul di sana. Apakah mereka punya kans untuk lolos ke Senayan berdasarkan studi yang dilakukan oleh SMRC, dan kemudian yang lolos ini kira-kira komposisi suaranya bagaimana? Partai mana saja yang naik, yang diperkirakan naik kursinya di parlemen, dan partai mana saja yang kemungkinan turun, dan seterusnya ya. Pertanyaan selanjutnya yang juga saya kira banyak ditanyakan oleh orang atau banyak dibicarakan adalah soal efek ekor jas calon presiden terhadap partai-partai pendukungnya. Di dalam quick count yang kita siarkan kan terlihat misalnya Partai Gerindra yang merupakan pendukung utama calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak di dalam quick count dan juga di dalam real count KPU sekarang, Prabowo Subianto, itu justru cenderung berada di posisi kedua. Tidak terlihat satu penambahan yang signifikan pada partai ini. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam pemilu kali ini efek ekor jas itu masih ada, ataukah justru telah hilang gitu ya? Kemudian pertanyaan terakhir, Mas Denny, yang perlu kita jawab juga pada para penonton adalah soal efek Jokowi kepada partai. Banyak yang membicarakan bahwa efek Jokowi ini ada pada pemilihan presiden, tapi pada partai tampaknya tidak terlihat. Nah, kita butuh penjelasan soal itu, Mas Denny. Tapi sebelum itu tentu saja Mas Denny perlu juga menerangkan kepada kita semua soal metodologi quick count itu seperti apa, dan exit poll itu seperti apa. Apa beda di antara dua kerja ilmiah yang kita lakukan ini? Silahkan, Mas Denny. Oke, terima kasih Mas Saidiman. Ya, dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 14 Februari yang lalu, SMRC kita kerjasama dengan media massa telah menyiarkan secara langsung bagaimana proses dan hasil quick count ya. Namun saya kira yang lebih banyak menjadi perhatian pada hari H itu pemilihan presiden. Hasil pemilihan presiden, apakah satu putaran, apakah dua putaran, begitu ya. Sementara partai politik, bagaimana suara partai politik itu kurang kira-kira menjadi perhatian. Nah, maka itu pada kesempatan ini saya kira penting untuk membedah bagaimana perilaku pemilih terhadap partai politik seperti yang Anda tanyakan dalam pertanyaan di awal. Kita punya data yang sangat kaya ya, dari hasil quick count dan exit poll di hari H. Ada dua kegiatan penelitian atau pengumpulan data pada hari H, yaitu quick count dan exit poll. Quick count itu adalah semacam tabulasi suara paralel untuk kira-kira memberikan kepastian, membantu kita punya kepastian politik tentang hasil pemilu. Sementara exit poll kita lakukan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana perilaku pemilih. Ya. Dalam quick count tidak ada wawancara, kita hanya mencatat hasil penghitungan suara di TPS. Sementara dalam exit poll kita melakukan wawancara terhadap responden. Yang menjadi responden adalah pemilih
yang baru keluar dari TPS. Nah, secara lebih spesifik, saya ingin jelaskan bagaimana metode quick count dan exit poll ya. Dalam quick count, pertama-tama kita definisikan populasi quick count itu seluruh suara sah yang tersebar di semua TPS secara nasional. Lalu sampel dipilih dengan metode stratified systematic cluster random sampling. Ada proses stratifikasi di sana, populasi dikelompokkan terlebih dahulu menurut dapil, lalu ada systematic cluster random sampling di setiap dapil, yaitu memilih TPS sebagai cluster secara systematic random sampling. Totalnya kita random atau pilih secara acak 2000 TPS. Ya. Seluruh suara sah di TPS terpilih jadi sampel quick count. Pada hari H, dari 2000 TPS yang dipilih secara random, ada 6 TPS yang ternyata tidak bisa kita jangkau. Ya, semuanya itu ada di Papua Pegunungan. Ya, ada berbagai masalah teknis di lapangan yang memang akses terhadap TPS-nya relatif lebih sulit ya, jauh lebih sulit dibanding wilayah-wilayah di luar Papua. Dengan demikian, quick count kita lakukan di 1994 TPS. Dari 1994 TPS quick count, data yang masuk ke data center kita untuk pemilihan presiden ada 100%. Semua masuk ya, 1994 TPS data suara sampel suara sahnya masuk dengan total suara sah sebanyak 397.717. Untuk quick count Pileg, pemilihan legislatif, yang masuk TPS datanya itu ada 1989 atau 99,75%. Total suara sah Pileg kita peroleh 334.513 suara sah. Jadi ada 5 yang tidak masuk di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, yaitu karena ada perselisihan di TPS. Jadi setelah pemilihan presiden, kita peroleh data lalu masuk pemilihan legislatif, terjadi perselisihan sehingga kondisi tidak memungkinkan untuk kita teruskan pencatatan hasil quick count. Dari sana kemudian kita kumpulkan data quick count ya. Nah, sementara exit poll itu secara sederhana sebetulnya lanjutan dari metodologi quick count tadi gitu ya. Kalau mau disebut metode samplingnya stratified systematic two stage random sampling. Jadi setelah tadi milih TPS ya, di TPS terpilih tadi itu kita melakukan pemilihan sampel atau responden secara acak dua orang pemilih di setiap TPS. Jadi rencana kita 2000 TPS quick count, lalu di 2000 TPS itu kita lakukan pemilihan sampel 2 responden per TPS, sehingga total rencananya kita kumpulkan 4.000 responden sampelnya. Tapi yang berhasil kita wawancara ada 3.715 orang, artinya response rate-nya 92,9%, ini response rate yang relatif tinggi ya. Dan margin of error exit poll diperkirakan plus minus 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Kalau quick count tadi margin of error-nya lebih rendah lagi ya. Data sampelnya sampai ratusan ribu itu di bawah 1% margin of error-nya. Nah, sedikit kita ulas bagaimana karakteristik sampel dalam exit poll dari sisi demografi, ya, dari gender, desa kota, etnis, agama, usia, dan juga wilayah. Itu semua kita sudah bandingkan dengan populasi memiliki karakteristik yang dekat gitu ya. Dan kita juga lakukan pembobotan supaya sampel yang kita peroleh dekat dengan populasi. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama Mas Saidiman tadi tentang partai yang lolos ke Senayan. Saya sampaikan tadi bahwa ada di hari H, saya kira sangat sedikit ya peneliti yang membahas bagaimana perolehan suara partai, apalagi sampai prediksi lolos ke Senayan atau tidak, mungkin karena keterbatasan waktu pada hari H, lebih banyak ke Pilpres. Kita akan membahas itu tentang
peluang partai-partai masuk ke Senayan dari hasil quick count. Ya, kita elaborasi atau kita bedah lebih jauh di hari H kita melakukan quick count, ada 17,12% suara sah yang diraih oleh PDI Perjuangan. Ya, PDIP maksud saya diperkirakan dapat suara terbanyak 17,12%. Kemudian disusul Golkar di posisi kedua dengan suara 14,55%. Lalu Gerindra 13,212%, PKB 10,64%, Nasdem 9,25%, lalu PKS 7,97%, Demokrat 7,75%, lalu PAN 7,37%, lalu P3 3,81%, PSI 2,9%, dan partai-partai lain di bawah 2%. Ada Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Partai Umat, PBB, Garuda, dan PKN semua kita prediksi di bawah 2% atau bahkan di bawah 1%. Jadi kalau ngelihat angka-angka ini saja ada 8 partai yang di atas 4% ya Mas Denny? Ya, jadi ada 8 partai yang mendapat suara lebih dari 4%. Lalu ada sisanya ada 10 partai yang dapat suara di bawah 4%. Dan 4% sebagai batas minimum gitu ya untuk bisa lolos ke Senayan ya. Namun saya kira kita perlu lebih cermat ya, untuk memprediksi apakah partai bisa lolos ke Senayan atau tidak berdasarkan quick count, karena quick count itu ada margin of error-nya. Jadi ini bukan sensus ya, bukan rekapitulasi total dari populasi. Angka mutlak begitu ya? Ya, pasti ada errornya dalam quick count. Maka kita perlu perhatikan gitu ya. Nah, kita buat analisis yang lebih dalam tentang itu. Jadi estimasi suara partai, setiap suara partai itu kita hitung perkiraan margin of error-nya. Ya. Misalkan kita lihat di sini suara PDI Perjuangan 17,12%, itu kita perkirakan margin of error-nya untuk suara PDI Perjuangan plus minus 0,83%. Itu artinya pada tingkat kepercayaan 95%, suara PDI Perjuangan kita perkirakan antara 16,29% sampai 17,95%. Jadi kemungkinan terbesar ada di sana. Kecil kemungkinannya ada di luar range itu, kira-kira gitu. Hanya sekitar 5% peluang suara PDP di luar range itu. Begitupun dengan partai-partai lain, kita sudah hitung error marginnya. Nah, termasuk tadi ada suara partai yang di bawah 4% gitu ya. Lalu kita lihat range-nya, partai-partai itu apabila dia range-nya itu melewati angka 4%, maka dia sudah kita bisa prediksi sangat meyakinkan lolos ya. Maka ada 8 partai seperti kita lihat tadi, memang secara meyakinkan itu kita prediksi bisa lolos ke Senayan. Ya, ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat sampai PAN. Nah, sementara P3 itu dengan 3,81% suara, estimasi intervalnya itu antara 3,51 sampai 4,11%. Jadi masih ada kemungkinan dia menyentuh angka 4% walaupun gitu ya, bisa juga di bawah itu. Bisa di bawah 3,81. Kita tidak bisa punya kesimpulan yang cukup kuat untuk bisa sampai pada kesimpulan ini P3 lolos ke Senayan atau tidak. Nah, sementara partai-partai yang lain, ada 9 partai lainnya, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Partai Umat, PBB, Garuda, PKN, itu kita punya prediksi yang meyakinkan juga bahwa partai-partai itu suaranya kita prediksi memang akan di bawah 4% sehingga tidak lolos ke Senayan.
paling atasnya itu tidak nyentuh 4% lah kira-kira. Persis Ya, ya. sekali. Iya. Kalau P3 ini kita bisa katakan Mas Denny, misalnya kalau kita bacanya secara optimistis nggak dapat ini. Mungkin. Tapi kalau masih negatif ada. ya dia di bawah. Oke. Jadi paling tidak kita tidak punya kesimpulan yang sangat kuat gitu ya, untuk mengatakan P3 ini lolos atau tidak. Saya kira mungkin lembaga lain punya data yang berbeda gitu ya, dengan sampel yang lebih banyak. Margin of error-nya sedikit. Mungkin margin error jadi kecil, sehingga bisa lebih yakin ini lolos atau tidak. Kita dengan sampel suara sah 300 ribuan tadi dari hampir 2000 TPS, kita belum punya informasi yang meyakinkan untuk menyimpulkan P3 tentang lolos parliamentary threshold atau tidak. Oke. Yang menarik juga Mas Denny, kalau kita lihat ya dengan apa tadi intervalnya itu, kita melihat bahwa urut-urutan pemenang pemilu ini tampaknya relatif lebih jelas ya. Setidaknya beberapa partai paling atas. Selisih antara PDIP dengan Golkar itu sudah signifikan gitu bedanya, Golkar dengan Gerindra. Jadi kita bisa mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini memang pemenang pemilihan legislatif sekarang? Ya, kita punya data yang meyakinkan untuk bisa menyimpulkan memang PDI Perjuangan akan dapat suara paling besar, karena dia suaranya signifikan beda dengan urutan kedua, Golkar misalnya, termasuk Golkar dengan Gerindra. Itu juga kita punya informasi sangat kuat. Golkar memang akan berada di atas Gerindra. Lalu Gerindra dengan PKB juga signifikan bedanya. Lalu PKB dengan Nasdem juga perbedaannya signifikan. Tetapi begitu masuk ke PKS, kemudian Demokrat, begitu, PKS, Demokrat dan PAN, ini 3 partai ini memang kita tidak bisa simpulkan nih, karena dia masih bertautan ya, mana yang akan berada di urutan ke 6, 7, dan 8. Itu kita belum punya kesimpulan yang sangat kuat. Baik, Mas Denny. Selanjutnya kita ini yang penting tadi saya tanyakan soal perkiraan. Kalau yang kita bahas ini tadi kan soal popular vote-nya kan, pemilihnya. Tetapi kan ini bisa jadi tidak persis sama dengan perolehan kursi di parlemen. Nah, bagaimana hasil studi ini memperkirakan kira-kira partai mana yang mendapatkan suara berapa begitu, mendapatkan kursi berapa di parlemen kira-kira nanti? Ya, konversi suara menjadi kursi itu satu babak lagi begitu ya dalam proses kalkulasi dalam pemilihan umum gitu ya. Nah, dalam menghitung kursi kita harus menghitungnya dari level dapil daerah pemilihan. Satu persatu kita hitung, di dapil A dapat berapa, dapil B dapat berapa, partai ini dan seterusnya sampai berapa total 84 dapil begitu yang harus kita hitung satu persatu. Ya, berapa perolehan kursi partai di masing-masing dapil itu. Nah, itulah yang kita lakukan untuk sampai pada angka atau menjawab pertanyaan berapa kursi yang mungkin akan diraih oleh masing-masing partai. Oh, jadi ini bukan nasional, agregat nasional kemudian kita keluarkan tidak sesederhana itu. Kita hitung satu persatu, 84 kali itu kita hitung masing-masing. Lalu baru kita agregasi ke nasional, kita jumlahkan gitu ya. Nah, itu cara kita menghitung kursi dengan tentu saja mengikuti metode Sounds lagu, cara membagi suara ke dalam kursi gitu ya, dibagi bilangan ganjil dan seterusnya. Nah, kita sudah melakukan penghitungan estimasi kursi. Ada di sini saya tunjukkan atau kita bisa lihat bersama-sama sebuah tabel ya. Sengaja saya tunjukkan juga bagaimana perolehan kursi partai di 2019 untuk kita bisa bandingkan dengan estimasi kursi partai pada 2024 gitu. Ada point estimate, ini artinya dugaan perkiraan titiknya berapa kursi kira-kira begitu. Tetapi kita juga menampilkan dugaan selangnya, selang kursi. Nah, ini sebetulnya manifestasi lain dari sebuah margin error. Biasanya orang ngomong margin error gitu, berapa persen. Ya kalau kursi bukan berapa persen, errornya berapa kursi errornya kan gitu. Nah, jadi berapa sampai berapa gitu ya. Nah, ini sudah kita buat dan juga kita bisa bandingkan apakah ada kenaikan atau penurunan.
dengan asumsi ada 8 partai yang lolos. Oke. Ya, asumsinya 8 partai yang lolos. Tadi P3 tidak dimasukkan untuk ini untuk analisis. PSI, Oke. Partai Umat dan lain-lain yang kita tidak prediksi belum punya kesimpulan lolos itu atau tidak yakin kita bahwa partai tidak lolos, itu kita tidak masukkan. Oke. Gitu ya. Sehingga ada 8 partai saja. PDI Perjuangan diperkirakan mendapat kursi sekitar 111 antara 103 sampai 121 kursi. Oke. Lalu Golkar antara 91 sampai 108 kursi. Gerindra 83 sampai 97 kursi, PKB 60 sampai 74 kursi, Nasdem dari 56 sampai 73 kursi, Demokrat 38 sampai 54 kursi, PAN 43 sampai 58 kursi, begitu juga dengan PKS. Perkiraan rentangnya antara 43 sampai 58 kursi. Nah, karena itu kita punya kesimpulan yang berikutnya, walaupun kita lihat PD Perjuangan kemungkinan akan dapat kursi paling banyak, ya 111 kursi, atau di dalam rentang ini 103 sampai 121, tetapi kalau dibandingkan dengan pemilu 2019, kita lihat ada penurunan yang signifikan ya. Kita simpulkan PDIP kemungkinan akan turun kursinya, lalu Golkar akan mengalami kenaikan, Gerindra juga naik, PKB juga jumlah kursinya akan naik, sementara Nasdem, Demokrat, PAN, PKS kita belum punya kesimpulan kuat untuk mengatakan partai-partai itu jumlah kursinya akan naik atau tidak. Oke, Mas Denny, kalau tadi yang kita hitung di awal itu suaranya ya, jumlah suara itu kita bisa lihat perbedaan yang signifikan antara PDI Perjuangan dengan Golkar, dengan Gerindra dan seterusnya. Tapi pas kita konversi ke kursi ini tampaknya ini tidak konklusif ini. Siapa yang akan menjadi pemegang suara terbanyak di parlemen nanti, misalnya antara PDIP dengan Golkar. Betul. Masih ya. mungkin Golkar lebih di atas. Masih mungkin ya, masih mungkin saja. Walaupun peluang untuk menjadi lebih besar dibanding PDIP, peluangnya tentu tidak sebesar dia berada di bawah PDI Perjuangan ya. Karena irisannya ada di bawah begitu. Tapi betul seperti yang dikatakan, rentangnya itu tidak seperti suara ya. Kalau suara itu lebih mudah kita prediksi rentangnya. Kalau kursi dia memang agak kompleks ya, sehingga untuk membuat confidence interval kita juga menggunakan formula yang tidak biasa, jadi formula simulasi. Oke, Mas Denny, kita pindah ke topik yang banyak ditanyakan oleh orang. Ini Gerindra misalnya, dia punya ketua umum, maju sebagai presiden, menang pula dengan selisih yang cukup jauh dari lawan-lawannya, dan juga sangat besar ya, agak jauh dari 50% ya, diperkirakan sekitar 57 sampai 58%, jadi sangat besar kemenangannya begitu. Tetapi kalau kita lihat di sini partainya, itu kemungkinan di parlemen nomor 3 misalnya. Di suara, akumulasi suara dari publik juga nomor 3 gitu ya, dikalahkan oleh PDI Perjuangan dan Golkar bahkan yang tidak punya calon presiden. Pertanyaannya, apakah efek ekor jas sekarang ini masih bekerja dalam pemilu sekarang ini, Mas Denny? Ya, efek ekor jas itu sebuah topik diskusi yang terus gitu ya, berlangsung gitu terutama di kalangan para akademisi, juga di kalangan para politisi. Karena itu kita penting kira-kira membahas itu, apakah efek ekor jas itu memang ada atau tidak dalam pemilu, khususnya dalam pemilu 2024 ini. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Secara sederhana kita bisa bandingkan ya, bagaimana perolehan suara calon presiden dengan suara partai. Bagaimana perubahan suara calon presiden dengan suara partai. Dalam pemilihan presiden, pasangan Prabowo Gibran ya, atau Pak Prabowo itu persisnya dalam quick count pada 14 Februari yang lalu kita mendapat angka 58,36%. Ya. Ini signifikan di atas 50%, ya, margin errornya 0,65
kalaupun turun itu tidak akan di bawah 57% kira-kira begitu suara Pak Prabowo kita perkirakan. Artinya sudah akan diprediksi menang satu putaran. Kalau kita lihat juga di dalamnya sebaran suaranya ya di lebih dari 50% provinsi keunggulannya dan suaranya di atas 20% pada provinsi-provinsi itu. Dibanding pada Pilpres 2019 jelas suara Prabowo mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Dari 44,5% 5 tahun lalu menjadi 58,36%. Jadi naiknya kita hitung 13,86% atau hampir 14%. Ya. Itu kenaikan yang sangat besar begitu. Nah, apakah itu juga dialami oleh partai utama pendukung Pak Prabowo atau Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo? Kita bandingkan sekarang elektabilitas partai dari 2014 ke 2019. Ya. Terutama pada Gerindra, kita lihat Gerindra ternyata tidak banyak ya mengalami perubahan dukungan atau suara dari 2019 ke 2024. Di 2019 Gerindra dapat 12,57%. Sekarang di 2024 kita prediksi angkanya di sekitar 13,12%. Kalaupun naiknya cuma 0,55% gitu. Hampir tidak bergerak. Hampir tidak bergerak gitu ya. Padahal tadi Pak Prabowo suaranya naiknya hampir 14%. Itu artinya kenaikan suara Pak Prabowo tidak diikuti oleh kenaikan suara partai utama pengusungnya. Nah, hingga kita bisa mengatakan bahwa efek ekor jas itu tidak terjadi dalam pemilu ini. Mestinya begitu ya, mestinya ketika Pak Prabowo suaranya naik yang sangat tinggi, partai pengusung utamanya juga mengambil insentif atau manfaat yang dari kenaikan suara calonnya. Tapi ternyata tidak. Justru yang mengalami kenaikan suara kita prediksi malah Golkar. Jangan-jangan Golkar yang dapat efek ekor jas. Bagaimana menjelaskan Golkar yang bukan dipimpin oleh Prabowo gitu ya, dipimpin oleh Airlangga Hartarto, kok dapat insentif lebih banyak? Bukan calon presiden, kenaikan lebih besar. Bukan calon wakil presiden Tidak pula. ada calon presiden dari orang kader Golkar misalnya. Itu kalaupun naik penjelasannya pasti bukan efek ekor jas, mestinya Gerindra dulu dong yang menjadi core gitu ya pendukung Partai Prabowo. Ini sebuah penelitian ini saya kira menarik untuk terus dikaji bagaimana menjelaskan efek ekor jas. Tapi paling tidak kita dari data yang ada akan mengatakan bahwa efek ekor jas tidak terlihat dalam pemilu 2024 ini. Pertanyaannya, Mas Denny, kemana suara Prabowo yang begitu banyak itu kalau ternyata Gerindra tidak mengalami kenaikan yang signifikan? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya, karena Pak Prabowo tadi kita lihat sudah mendapat suara yang hampir 60%, 58,36%. Sebetulnya kalau bisa mengambil separuh saja dari suara pemilih Prabowo itu, Gerindra bisa dapat 29% misalnya. Tapi kalau dapatnya cuma 13% seperti hasil quick count, itu berarti perolehan suara yang ditarik gitu ya dari pemilih Prabowo kepada Gerindra itu di bawah itu. Nah, kita punya data exit poll ya untuk bisa menjawab secara lebih sistematis bagaimana sebetulnya perubahan atau pilihan dari pemilih calon presiden kepada partai politik ya. Di exit poll kita bertanya partai mana yang dipilih dalam pemilu tadi. Kemudian pada saat yang lain pada respon kita juga tanya presiden mana yang dipilih dalam pemilihan presiden. Kemudian dari dua pertanyaan itu kita lakukan cross tabulasi. Dari pemilih Prabowo Gibran yang jumlahnya sekitar 58,4%, ternyata Gerindra hanya bisa menarik 20% dari masa pemilih Prabowo gitu. Selebihnya itu ada 18% yang ke Golkar, pemilih Prabowo, lalu
kemudian juga besar kepada Partai Demokrat ada 10%. Ya. Ya. Jadi Prabowo tidak sangat identik dengan Gerindra dalam pemilihan presiden atau partai politik pada pemilu yang lalu. Misalnya ke Golkar itu secara statistik tidak berbeda signifikan, 20 dengan 18%, kita punya margin of error 2,8% begitu, selisih cuma 2%, kita tidak bisa mengatakan Gerindra misalnya signifikan lebih kuat menarik masa Prabowo dibanding Partai Golkar, misalnya begitu. Ini artinya memang Gerindra sendiri tidak berhasil gitu ya untuk mengidentikan partainya dengan pemilih Prabowo gitu. Pemilih Prabowo itu tersebar kemana-mana pilihannya. Tiket milihnya dibelah-belah gitu, dibelah dua gitu ya. Partainya milih Prabowo, tapi presidennya milih Prabowo, tapi partainya bisa milih Gerindra, bisa milih PDI Perjuangan, bahkan ada yang milih Golkar gitu. Jadi tidak sangat identik dengan Gerindra. Ini yang menjelaskan mengapa Gerindra dalam pemilihan umum tidak berhasil menaikkan suara yang sangat signifikan ketika calonnya justru mengalami kenaikan suara dalam 2 pilpres terakhir. Tidak mendominasi Prabowo Subianto kira-kira ya. Ya, betul. Bahkan di sini PDIP juga lumayan dapat. 10%. PDIP dapat 10% gitu ya. Sama dengan Demokrat. Jadi memang betul-betul agak cair gitu ya pemilih itu antara pilihan presiden dengan pilihan partai politik gitu ya. Walaupun PDI Perjuangan tidak mendukung Prabowo, tapi ada juga 10% dari pemilih Prabowo yang ketika pemilihan legislatif pemilihnya PDI Perjuangan gitu ya. Tentu saja besarnya dukungan dari masa pemilih Prabowo Gibran itu 10% itu tentu lebih kecil dibanding dukungan dari masa pemilih Ganjar Mahfud misalnya ya. Itu lebih dari separuh gitu ya pemilih Ganjar Mahfud yang memilih PDIP. Tapi bagaimanapun kita melihat ada tersebarnya suara Prabowo Gibran ke partai-partai politik. Ini juga terlihat pada pemilih Anies nampaknya juga terlihat relatif tersebar juga ketiga partai. Benar. Anies itu kan didukung oleh PKS, PKB, kemudian Nasdem gitu ya. Nah, mana sih yang paling banyak menarik pemilih Anies Muhaimin? Di exit poll kita terjawab itu pertanyaan itu bahwa PKS yang paling banyak mengambil 24%, lalu PKB 20%, baru Nasdem 18%. Tapi tidak identik dengan satu partai saja gitu ya. Anies Muhaimin itu tidak identik hanya kepada misalnya Nasdem yang diharapkan barangkali karena mengusung dari Anies lebih dulu begitu. Ternyata tidak juga begitu ya. Sehingga kita juga tidak melihat ada kenaikan yang signifikan atau perubahan yang signifikan pada Nasdem dibanding 2019. Baik Mas Denny, kita ke persoalan yang terakhir, soal efek Jokowi pada partai politik. Kita tahu bahwa Pak Jokowi kan juga sempat, bahkan di akhir-akhir itu sempat seperti berkampanye ya untuk PSI. Lalu kita juga temukan banyak sekali gambar atau atribut luar ruang yang menunjukkan bahwa partainya Pak Jokowi ini adalah Partai Solidaritas Indonesia gitu ya. Ada peristiwa sepak bola dengan para pengurus PSI, kemudian makan malam dan seterusnya yang terlihat memperlihatkan bahwa bahkan Pak Jokowi sebetulnya ikut mengkampanyekan Partai Solidaritas Indonesia, tapi tampaknya tidak kelihatan ini. Kalau kita lihat tadi hasil quick count terhadap PSI gitu, Pak Jokowi sendiri kan sangat populer gitu, approval ratingnya sangat tinggi. Apa yang terjadi soal ini? Soal efek Jokowi ini. Banyak yang mengatakan Mas Denny bahwa efek Jokowi itu terjadi pada Pilpres. Tapi pada pemilihan legislatif tampaknya belum kelihatan. Bagaimana? Iya, kita untuk menjawab pertanyaan itu kita punya data exit poll. Ya. Pertama kita tanyakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Lalu tadi kita juga tanyakan pertanyaan tentang pilihan partai. Lalu kita bikin analisis cross tabulasi kemana suara pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dan apakah seperti yang diharapkan oleh misalnya elit-elit PSI hingga mereka bisa menarik
suara pemilih Jokowi begitu, atau orang yang puas dengan kinerja Jokowi atau tidak. Itu jawaban yang mungkin akan kita elaborasi lebih jauh ke depan. Kita lihat pertama tingkat kepuasan ya kepada Presiden Jokowi. Dari hasil exit poll kita menemukan ada 31% yang mengatakan sangat puas, ada 49% cukup puas, 15% kurang puas, tidak puas sama sekali 3%, dan ada 2% yang tidak tahu. Nah, kalau kita gabungkan dua kategori, sangat dan cukup puas, itu jumlahnya sekitar 80%, gitu ya. Itu angka yang relatif tinggi, saya kira, maka itu akan menarik melihat bagaimana sebaran dari 80% pemilih ini kepada partai-partai politik, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini analisis cross tabulasi pilihan kepada partai politik dari mereka yang puas dan tidak puas. Ya. Dari 80% pemilih yang mengatakan sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, kita lihat di sini ternyata yang paling banyak menarik pemilih yang sangat dan cukup puas itu PDI Perjuangan, ya, 19%. Lalu Golkar dan Gerindra itu sama-sama 15% menarik pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kemudian setelah itu ada PKB 10%, kita lihat ada Nasdem 8%, sama dengan Demokrat 8%, lalu PAN begitu 7%, P3 4%, PSI mungkin yang tadi Anda sebut gitu sebagai partainya Presiden Jokowi, dikampanyekan sebagai partai Jokowi, bahkan dipimpin oleh anak Jokowi, kan begitu. Identifikasi dengan Jokowi itu kita lihat ternyata belum berhasil. Kalau ternyata hanya 3% dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi yang bisa ditarik oleh Partai Solidaritas Indonesia, gitu ya. Saya kira memang yang berusaha mendapatkan efek Jokowi bukan PSI saja, gitu ya. Kita lihat kan partai-partai lain juga berusaha mendapatkan efek dari positifnya citra pemerintahan Jokowi. Gerindra misalnya, kita lihat elit-elit politiknya itu kira-kira memosisikan diri sebagai partai yang sangat pro Jokowi, lanjut Jokowi begitu. Partai Golkar dipimpin Pak Erlangga Hartarto juga demikian, kemudian PAN. Jadi bukan hanya PSI saja yang berusaha menarik massa pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Itu yang setidaknya saya kira sampai saat pemilu dilakukan, Jokowi tidak punya peran yang sangat signifikan untuk mendongkrak elektabilitas PSI, meskipun berbagai upaya mungkin sudah mereka lakukan, ya. Tidak punya sangat berarti untuk elektabilitas PSI sementara ini Jokowi. Tidak didominasi oleh PSI karena partai-partai lain juga melakukan hal yang sama, ya. Mengidentifikasi diri sebagai identifikasi dengan PDI Perjuangan itu juga saya kira bukan hanya PSI, walaupun yang sangat kentara gitu ya, itu PSI. Bahkan PDI Perjuangan juga kan kita lihat langkah politiknya ketika anak Jokowi menjadi cawapres dari partai lain atau menjadi ketua umum dari partai lain juga tidak langsung menjaga jarak begitu dengan Jokowi kan, karena mungkin diharapkan masih dapat dukungan dari pemilih yang cukup puas dan Jokowi. Dan memang secara formal Pak Jokowi kan masih anggota PDI Perjuangan, ya, belum pernah benar-benar keluar. Oke, Mas Denny, jadi banyak sekali yang kita bahas. Tadi di awal-awal Mas Denny menjelaskan soal kemungkinan partai-partai politik yang lolos ke Senayan. Ada 8 partai tadi yang secara meyakinkan atau secara signifikan bisa dikatakan lolos. Ada 1 partai yang belum ada kesimpulan definitif gitu ya, karena posisinya sangat mepet, batas atasnya masuk 4%, tetapi batas bawahnya di bawah 4%, jadi tidak konklusif. Kemudian tadi ada komposisi kursi di parlemen, di mana partai-partai seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra kemungkinan mendapatkan kursi di parlemen paling banyak.
Lalu kemudian topik selanjutnya tadi soal efek ekor jas, tadi terutama ya pada Prabowo Subianto yang mendapatkan suara paling banyak dalam pemilihan presiden, tapi ternyata tidak memiliki efek ekor jas pada partainya sendiri, Partai Gerindra, karena Partai Gerindra tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan kenaikan Prabowo. Dan salah satu penjelasan tadi yang dikemukakan oleh Mas Denny adalah bahwa ternyata suara dari Prabowo Subianto ini cukup tersebar ya, terutama kepada partai-partai pendukungnya, tidak didominasi oleh Gerindra, bahkan Gerindra hanya mendapatkan 20% dari pemilih Prabowo. Kemudian yang terakhir tadi soal efek Jokowi, walaupun ada kampanye PSI, Partai Solidaritas Indonesia sebagai partainya Pak Jokowi, tetapi ternyata kita juga lihat kampanye semacam ini juga belum menaikkan suara PSI secara signifikan sehingga lolos ke parlemen pada pemilu kali ini. Dan penjelasannya tadi dikemukakan datanya oleh Mas Denny adalah bahwa ternyata suara mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu tersebar juga suaranya, tidak didominasi oleh PSI, bahkan yang ke PSI jauh lebih sedikit dibanding partai-partai yang lain. Partai-partai besar itu masih mendominasi seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan seterusnya. Jadi saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita dan rilis hasil studi yang dilakukan oleh SMRC. Kali ini kita akan ketemu kembali dalam rilis hasil survei berikutnya. Terima kasih.